Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pada hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan Bapak temui dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik statis yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antara dua buah partikel bermuatan listrik yang dilanjutkan dengan hukum Coulomb. Orang yang melakukan penelitian tentang interaksi partikel bermuatan listrik termasuk juga nanti mengukakan sebuah postulat atau hukum yang dikenal dengan hukum Coulomb. Bagaimana pembahasannya? Marilah kita ikuti slide presentasi sebagai berikut. Nah, inilah ahli fisika yang bernama Charles Augustin de Coulomb, berkewarganegaraan Prancis, yang lahir 14 Juni tahun 1736. Dia adalah seorang fisikawan Prancis yang dikenal dengan hukum Coulomb. Definisi dari gaya elektrostatik, tarikan atau tolakan yang bekerja pada dua buah partikel bermuatan listrik. Atas jasanya, beliau dipakai sebagai satuan internasional untuk muatan listrik, yaitu yang disebut dengan Coulomb, yang sering diberi notasi sebagai huruf C besar. Interaksi dua buah partikel bermuatan listrik, seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, itu dilihat dari gejala yang ditunjukkan jika sepotong plastik atau penggaris plastik atau sisir yang digosok dengan kain, kemudian bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Artinya penggaris plastik itu sudah bermuatan listrik. Interaksi yang ditunjukkan itu adalah tarik-menarik. Berdasarkan gejala tersebut, Coulomb melakukan penelitian dan menyatakan bahwa apabila muatan listrik berbeda jenis, itu akan terjadi interaksi tarik-menarik. Kemudian muatan partikel bermuatan listrik yang sejenis, itu akan terjadi interaksi tolak-menolak. Muatan positif dengan muatan negatif, interaksinya tarik-menarik. Partikel bermuatan positif dengan bermuatan positif, interaksinya tolak-menolak. Kemudian partikel bermuatan negatif dengan muatan negatif, interaksinya adalah tolak-menolak. Ini ditunjukkan dari arah gaya Coulomb. Kalau dia tarik-menarik, itu saling mendekati, sedangkan yang mentolak-menolak, baik yang positif dengan positif, negatif dengan negatif, interaksinya adalah gejalanya yang ditunjukkan tolak-menolak, kemudian gaya Coulomb-nya adalah saling menjauhi. Yang tarik-menarik saling mendekati, sedangkan yang tolak-menolak saling menjauhi. Contoh, sebagai contoh, diketahui 4 buah partikel bermuatan listrik. Kita sebut saja A, B, C, D. Menunjukkan interaksi sebagai berikut. A dengan B tolak-menolak. B dengan C tarik-menarik. C dengan D tolak-menolak. Jika A bermuatan negatif, maka tentukan jenis muatan listrik partikel yang lain. Seperti tadi, jika interaksinya tolak-menolak, berarti A dan B ini muatannya sejenis atau muatannya sama. B dan C interaksinya adalah tarik-menarik,
berarti muatan dan B dan C itu adalah berbeda jenisnya. Demikian juga C dan D tolak-menolak, berarti interaksi yang ditunjukkan tolak-menolak berarti muatan listrik C dan D itu adalah sama atau sejenis. Kalau kita gambarkan seperti gaya kolom seperti tadi, A dan B ini adalah tolak-menolak. Gaya kolomnya saling menjauhi, sedangkan B dan C tarik-menarik. Gaya kolomnya saling mendekati, sedangkan C dan D adalah tolak-menolak. Artinya gaya kolomnya saling menjauhi. Seperti tadi dinyatakan dalam soal, jika A bermuatan negatif, maka jelas B-nya bermuatan negatif. Kenapa? Karena A dan B interaksinya tolak-menolak, berarti muatannya sejenis. A dan B muatannya sama. Kalau A negatif, berarti B negatif. B dengan C interaksinya adalah tarik-menarik. Jika B negatif, berarti C-nya positif. C dan D interaksinya adalah tolak-menolak. Jika C-nya positif, berarti D-nya adalah positif. Dengan demikian, jika A bermuatan negatif, maka B bermuatan negatif, C bermuatan positif, D bermuatan positif. Bapak ulangi, diketahui A bermuatan negatif, interaksinya tolak-menolak dengan B. Kalau interaksinya tolak-menolak, berarti muatannya sama. Kalau A negatif, berarti B juga negatif. B negatif berinteraksi dengan C, tarik-menarik. Ini gaya saling mendekati, berarti tarik-menarik. Jika B negatif, berarti C positif. Muatannya tidak sejenis. C positif berinteraksi dengan D, tolak-menolak. Berarti C dan D muatannya sama. Berarti C-nya positif, D-nya bermuatan listrik positif. Dengan demikian, A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, C bermuatan positif, D bermuatan positif. Coba kerjakan soal berikut. Ada soal seperti tadi, 4 buah partikel bermuatan listrik. Nah, kita sebut saja partikel itu adalah P, Q, R, S. Menunjukkan interaksi sebagai berikut. P dengan Q tarik-menarik, Q dengan R tarik-menarik, R dengan S tolak-menolak. Jika S bermuatan positif, maka tentukan jenis muatan partikel yang lain. Coba pikirkan sekarang. Interaksinya jelas, P dan Q tarik-menarik, artinya muatan P dan Q tidak sejenis atau tidak sama. Q dan R tarik-menarik, Q dan R tarik-menarik, berarti muatannya tidak sejenis. Sedangkan R dan S tolak-menolak, artinya muatan R dan S sejenis atau sama. Di dalam soal diketahui, jika S bermuatan listrik positif, jika S ini positif, maka tentukan jenis muatan partikel yang lain. Untuk lebih mudahnya, boleh kalian gambarkan gaya-gaya kolom nanti antara partikel P dan partikel Q, interaksinya itu tarik-menarik, artinya gaya kolomnya saling mendekati. Q dan R saling mendekati, gaya kolomnya saling mendekati. R dan S, gaya kolomnya saling menjauhi. Di sini yang diketahui adalah S positif. Coba digambarkan dulu, nanti cocokkan dengan jawaban yang ada di slide berikut. Nah ini, seperti tadi dijelaskan, nah, seperti ini gambar gaya kolomnya. P dan Q interaksinya tarik-menarik, Q dan R interaksinya juga tarik-menarik, R dan S adalah tolak-menolak. Di dalam soal diketahui S positif. Kalau S positif berarti R juga positif. Kenapa? Karena interaksinya tolak-menolak berarti muatan listriknya sama. R positif, Q negatif. Kenapa Q negatif? Karena interaksinya tarik-menarik. Artinya muatannya tidak sama. Q negatif berarti P positif. Kenapa P positif? Karena interaksinya tarik-menarik. Atau muatannya nanti tidak sama. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika S itu muatannya positif,
maka R juga positif. Q-nya negatif, sedangkan P bermuatan positif. Nah, demikianlah. Artinya bisa ditentukan dari interaksi yang ditunjukkan. Jelas kalau interaksinya tarik-menarik, berarti muatannya tidak sama atau tidak sejenis. Kalau interaksinya tolak-menolak, berarti muatannya sama. Muatan yang sama itu maksudnya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sedangkan yang berbeda jelas adalah positif dengan negatif. Itu adalah gejala yang ditunjukkan atau interaksi yang ditunjukkan jika dua buah benda bermuatan listrik. Hal ini nanti diselidiki atau diteliti pada awalnya oleh Coulomb, sehingga Coulomb mengeluarkan sebuah hukum yang sering disebut dengan hukum Coulomb. Dalam gambar dilihat ada dua buah partikel bermuatan listrik, kita sebut saja Q1 dan Q2. Dua buah partikel bermuatan listrik, Q1 dan Q2. Karena muatannya sama, Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif juga, maka interaksinya adalah tolak-menolak. Artinya antara Q dan Q1 dan Q2 ini saling menjauhi. Gaya Coulombnya atau gaya tolakan yang terjadi itu, gaya Coulomb ini F, yang sering disebut dengan gaya Coulomb itu saling menjauhi. Sehingga partikel Q1 dengan Q2 itu terpisah pada jarak tertentu. Dengan demikian, hukum Coulomb bisa dinyatakan besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah partikel bermuatan listrik sebanding dengan besarnya muatan masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi besarnya gaya Coulomb ini ditentukan oleh besarnya muatan masing-masing partikel. Jika muatannya besar, gaya Coulombnya besar. Artinya tolakan atau tarikan yang ditimbulkan itu adalah besar. Jika jaraknya dekat, R-nya kecil, berarti gaya tarik atau gaya tolaknya besar. Jika R-nya ini besar atau jaraknya jauh, maka interaksinya adalah semakin kecil. Semakin dekat, semakin kuat gaya tarik, gaya tolaknya. Semakin jauh, gaya tarik, gaya tolaknya semakin lemah. Demikian juga kalau muatannya besar, muatan antara partikel ini besar, muatan listriknya, maka interaksinya juga kuat. Kalau muatannya kecil, maka interaksinya lemah. Jadi interaksi yang terjadi, gaya tolak dan gaya tarik, itu sering disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini ditentukan oleh besarnya muatan masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi kalau jaraknya besar seperti tadi, gaya tariknya lemah atau gaya tolaknya lemah. Kalau jaraknya jauh, gitu ya, besar, gaya tarik, gaya tolaknya lemah. Kalau jaraknya dekat, berarti interaksi gaya tarik atau gaya tolak atau gaya Coulombnya akan semakin kuat. Dari hukum Coulomb ini timbullah rumus atau formula. Jadi itu persamaan dari hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb nanti bisa kalian juga lihat di bukunya atau EDLKS-nya dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F itu adalah gaya Coulomb, besarnya gaya tolak atau gaya tarik antara partikel bermuatan listrik. Kemudian Q1 ini adalah dan Q2 adalah muatan masing-masing partikel, R ini adalah jaraknya. Sedang K itu sering disebut dengan konstanta gaya Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Sedangkan muatan masing-masing partikel dinyatakan dengan satuan Coulomb, C ini Coulomb, sedangkan jarak kedua partikel satuannya meter, gaya tolak atau gaya tariknya dinyatakan dengan Newton, satuan Newton. Nah, dari persamaan ini mungkin kalian perlu sebuah contoh gitu, biar lebih bisa dipahami. Contoh soal misalnya.
Dua buah partikel bermuatan listrik, masing-masing, nah anggap ini Q1-nya, plus 3 mikrokulum. Ini adalah notasi dari mikro, satuan muatan listrik, mikrokulum, dan Q2-nya plus 6 mikrokulum. Terpisah pada jarak 2 cm. Tentukan besarnya gaya kulum yang dialami kedua partikel tersebut. Artinya berapa besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang timbul. Kalau muatannya sejenis seperti ini, jadi plus, ini plus, atau ini muatan positif, berarti interaksinya adalah tolak-menolak. 1 mikrokulum itu sama dengan 10 pangkat min 6 kulum. Sehingga 3 mikrokulum sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kulum. Sedangkan Q2 plus 6 mikrokulum, maka 6 kali 10 pangkat min 6 kulum. Jadi 1 mikrokulum itu sama dengan 10 pangkat min 6. 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Artinya 2 per 100 meter. Jadi pangkat min ini artinya seper. 6 kali 10 pangkat min 6 artinya 6 per 1 juta. 2 kali 10 pangkat min 2 itu artinya 2 dibagi 100. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulum kuadrat. Ini konstanta gaya kulumnya. Kalau kita masukkan ke persamaannya, ini perhitungannya, kita masukkan Q1, kita masukkan Q2, masukkan persamaannya. K-nya juga dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9. R-nya dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita hitung. Bagaimana caranya menghitung? Ini perlu diperhatikan. Kalikan saja ini. 9 kali 3 kali 6. 9 kali 3 kali 6. 9 kali 3, 27. Kali 6 akan dapat 162. Ini adalah hasil kali 9 kali 3 kali 6. 162. Kemudian pangkatnya tinggal dijumlahkan. 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 3. 9 kurang 6 ya, maaf ini min 6. 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 6. Pangkatnya 9 dikurangi 6 atau ditambah min 6 kan. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kemudian dikurangi 6. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 atau 3 dikurangi 6 maka didapat 10 pangkat min 3. Diulangi pangkatnya ini tinggal dijumlahkan saja. 9 dikurangi 6. Nah itu 9 kurang 6 kan 3. 3 kurang 6 adalah min 3. Kemudian yang di bawahnya 2 kuadrat dapat 4. 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Ya, ini kalikan ini. Pangkatnya dikalikan 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat min 4. 162 dibagi 4. Dibagi 4, 40,5. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Kalau tadi kali pangkatnya dijumlahkan, ini dibagi pangkatnya dikurangi. Min 3 dikurangi min 4. Sama artinya min 3 ditambah 4. Sekali lagi, min 3 dikurangi min 4. Sama dengan min 3 ditambah 4. Berarti 10 pangkat 1. Jadi 40,5 kali 10 hasilnya adalah 405 Newton. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Mungkin kalian nanti bisa di video pembelajaran ini bisa dilihat berulang-ulang supaya lebih dimengerti. Nanti kalau bisa, supaya bisa nanti mengerjakan soal-soal yang ada di tugas kalian. Sebagai contoh yang lain, nah ini coba kerjakan.
Dua buah partikel bermuatan listrik, masing-masing min 2 mikrokulum dan min 3 mikrokulum. Terpisah pada jarak 2 cm. Tentukan besarnya gaya kulum yang dihasilkan. Jadi, kalau muatannya sama, seperti tadi ini min negatif, ini juga muatannya negatif, berarti interaksinya adalah tolak-menolak. Gaya kulumnya itu saling menjauhi. Kalau kita tulis atau diterjemahkan soal tersebut, maka Q1-nya adalah min 2 kali 10 pangkat min 6 kulum, Q2-nya adalah min 3 10 pangkat min 6 kulum. Sedangkan R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya sama, 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 9 ini kurang 9 nih. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau kita hitung sama seperti tadi, kita hitung. Nah, 9 ini 9 kali 2 18 kali 3 9 kali 2 kali 3 18 kali 3 berarti 54. 9 dikurangi 6 dari 3. Ini pangkatnya. 9 dikurangi 6 3. 3 dikurangi 6 6 adalah min 3. 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat min 4. Jelas itu, angka 4 ini adalah dari 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Kemudian min 2 kuadrat, akan dikalikan. 2 kali min 2 ya min 4. 54 dibagi 4, 13,5. Kali, ini, min 3 dikurangi min 4, sama artinya dengan min 3 ditambah 4. Di 10 pangkat 1. Jadi 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 4 artinya sama dengan 10 pangkat min 3. Pangkatnya ini dikurangi kurang 4. Maka 10 pangkat 1 atau 10 pangkat min 3 tambah 4. 10 pangkat 1. 13,5 kali 10 pangkat 1 hasilnya adalah 135 Newton. Nah, demikianlah anak-anak video pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Kemudian hasilnya silahkan upload nanti di Google Classroom. Bapak cukupkan sekian. Selamat belajar.